Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Putri Fadisya dengan nomor induk mahasiswa 0542179112. Saya dari Prodi S1 Sistem Informasi UPBJJ UT Malang. Di sini saya akan mempraktikkan tugas 2 dari mata kuliah pemrograman berbasis desktop. Nah, langsung saja. Untuk tugas 2 ini menurut saya hampir mirip seperti tugas 1, hanya saja ada penambahan-penambahan, yaitu di sini ada penambahan menurut saya, yaitu ada penambahan mampu mengimplementasikan struktur keputusan seperti for each, while, dan do while, yang sebelumnya di tugas 1 hanya if else if, switch case, nested if. Sekarang ketambahan yaitu for each, while, dan do while. Nah, untuk tugas 2 itu sama, input menu restoran, pemesanan dan menghitung total biaya, yaitu dengan pajak 10% dan biaya pelayanan sebesar 20.000. Nah, struktur pesanan juga, tapi di sini ada tambahan yaitu manajemen menu aplikasi. Dapat memungkinkan terdapat 2 menu utama, yaitu menu untuk pelanggan memesan dan menu untuk pengelolaan menu bagi pemilik restoran. Jadi yang sebelumnya itu cuma untuk pelanggan memesan, dan sekarang tambahan lagi agar pemilik itu juga bisa mengelola menu, ya, seperti menambahkan menu baru, mengubah harga menu, seperti itu. Untuk petunjuk pengerjaannya juga sama, ada kelas menu dan kelas utama main. Ketambahan yaitu menggunakan struktur keputusan dalam mengimplementasikan fungsi perhitungan total biaya. Sedikit-sedikit lupa sebelumnya ada atau enggak, tapi kayaknya ini baru, atau saya yang kurang detail. Nah, juga penggunaan struktur pengulangan untuk mengambilkan daftar menu, menginput pesanan pelanggan, menghitung total biaya, dan menambahkan beberapa menu baru sekaligus. Ini baru, berarti di pemrograman ini tuh kita membuat ada kalau 3 ya, untuk pengelolaan bagi pemilik restoran, menambah menu baru, mengubah harga menu, ya. Ada dua. Oh ya, menghapus dan menghapus menu. Tidak 3, menghapus menu, menambah menu, dan mengubah harga menu. Itu untuk pengelolaan bagi pemilik restoran. Durasi video juga maksimal 15 menit. Nah, mengingat sebelumnya itu video saya itu menurut saya kurang detail atau kurang rapi, jadi saya di sini itu sudah membuat pemrogramannya terlebih dahulu biar tidak dikejar-kejar waktu juga, dan untuk ngeditnya itu biar gak dicepet-cepetin terlalu banyak, karena yang kemarin itu menurut saya kayak videonya itu terlalu patah-patah dan membingungkan. Jadi di sini saya saya membuat pemrogramannya terlebih dahulu, setelah itu saya jelaskan. Nah, langsung saja di sini saya membuat kelasnya, yaitu kelas menu. Nah, kelas menu ini untuk mendefinisikan sebuah kelas menu. Ini digunakan sebagai cetakan untuk membuat objek-objek baru, yaitu yang di sini yaitu mendeklarasikan atribut menu berdasarkan nama, harga, dan kategori. Sama seperti sebelumnya, saya juga menggunakan ini untuk mendeklarasikan atribut menu. Kemudian menggunakan konstruktor public menu, string nama, double harga, string kategori, this nama sama dengan nama, this harga sama dengan harga, this kategori sama dengan kategori. Oke, yang ini. Nah, di sini saya menggunakan metode toString untuk mengatur objek menu yang ditampilkan dalam format. Nah, selanjutnya ke kelas utama main Java. Di sini saya menggunakan sinteks yaitu import Java util ArrayList dan juga import Java util scanner. Nah, kita menggunakan public class main digunakan untuk menjalankan aplikasi restoran. Seperti biasa menggunakan ArrayList untuk menyimpan daftar menu, yaitu private static ArrayList menu, daftar menu sama dengan new ArrayList. Scanner ini untuk membaca input dari pengguna. Nah, menggunakan public static void main string art. Nah, ini untuk
mendefinisikan atau mendefinisikan metode mainnya. Kemudian menginisialisasi daftar menu untuk mengisi daftar menu awal. Nah, ini menggunakan loop atau pengulangan atau apa ya? Pengulangan. Iya, struktur pengulangan atau while di modul saya baru lihat. Kemudian sini while true system out ini saya menggunakan kata-kata selamat datang di restoran Edelweiss. Nah, ini untuk menu pesanan, manajemen pesanan, keluar dan pilih menu. Kemudian untuk membaca pilihan dari pengguna menggunakan scanner. Nah, ini untuk membersihkan new line. Kemudian pilihan dari menu utama yaitu switch pilihan cache ini untuk masuk ke menu pesanan. Cache 2 masuk ke manajemen menu. Kemudian yang ini 0 untuk keluar dari aplikasi. Yang ini untuk memvalidasi untuk pilihan yang tidak valid. Jadi kalau misalnya kayak terverifikasi mana yang valid mana yang enggak. Nah, konsep while ini atau looping itu untuk menampilkan menu utama secara terus-menerus sampai pengguna itu memilih untuk keluar aplikasi. Jadi perulangan terus sampai nanti misalnya yang buka 0 baru keluar ya berhenti. Sepertinya seperti itu. Nah, lanjut. Nah, ini fungsi untuk menambahkan data dari menu awal yaitu menggunakan private static void inisialisasi menu. Ini itu dari inisialisasi menu yang ini. Ini menunya di sini. Saya menggunakan menu yang sama dari sebelumnya ya, nasi padang, ayam bakar, nasgor Singapura biar lebih gampang. Nah, ini untuk menampilkan daftar menu ke layar menggunakan private static void tampilkan menu. Nah, daftar menu sistem outbound link dalam kategori makanan. Ini juga dalam kategori makanan. Kemudian yang minuman juga sama. Kemudian ini untuk fungsi digunakan untuk menangani pemesanan menu private static void pesanan. Nah, release menu pesanan ini digunakan untuk daftar menu yang dipesan, dan release integer jumlah atau sama dengan new release ini untuk jumlah tiap menu yang dipesan. Nah, perulangan lagi karena kan perulangan terus menerus untuk sampai nanti dia pengguna memilih untuk keluar dari aplikasinya. Jadi ini masih digunakan. Loop untuk menginput pesanan, while true dan menampilkan menu. Masukkan nomor yang ingin dipesan atau 0 untuk selesai. Nah, ini pilihan sama dengan scanner, ini untuk membaca pilihan pengguna. If pilihan sama dengan 0 sama dengan 0 ini jika sudah selesai keluar dari loop atau dari perulangan tadi, jika pengguna memilih untuk keluar dari aplikasi. Nah, ini untuk mencari menu yang valid. Jika tidak valid, nanti silakan coba lagi. Else. Kemudian selanjutnya menghitung total biaya pesanan. Nah, untuk menghitung total biaya dan menghasilkan pesanan ini menggunakan private static void hitung total biaya, yaitu ya menggunakan release menu pesanan, release dan integer jumlah. Double total biayanya 0, sistem outbound-nya struk pesanan. Untuk menu itemnya sama dengan pesanan, integer ini, integer quantity sama dengan jumlah, double subtotal, item harga, total biaya plus sama dengan subtotal, kemudian sistem outbound link. Ada untuk double pajaknya, total biayanya tadi pajaknya kan 10%, jadi di sini nanti 0,10. Nah, double biaya pelayanannya juga 20.000 sesuai dengan soal. Pajaknya 10% dengan biaya pelayanan 20.000. Kemudian ini total dengan pajak, jadi biaya keseluruhan itu kita plus sama total biaya dan juga
biaya pelayanannya 20.000, gede juga ya. Menerapkan diskon atau promo, nih total dengan pajak lebih besar 100.000. Jadi kalau misalnya pembelian lebih dari 100.000 dan dengan pajak itu nanti dapat diskon atau promo. Jika total dengan pajak juga lebih besar dari 50.000, ini maaf ya, 50.000. Nah, kemudian menampilkan detail biaya untuk total biaya pemesanan plus total biaya, pajak 10% plus pajak, biaya pelayanan, dan total yang harus dibayar itu total dengan pajak. Jadi keseluruhan ya, total dengan pajak dan juga biaya pelayanan lebih tepatnya. Oh iya, di sini udah ada biaya pelayanan. Kemudian untuk mengelola manajemen menu ini bagi pemilik restonya. Nah, di sini menggunakan sistem perulangan juga, while atau loop itu sampai nanti pemilik itu memilih untuk keluar sendiri dari aplikasinya. Di sini manajemen menu, ada tambah menu baru sesuai dari soal tadi. Itu ada menambah menu baru, mengubah dan menghapus. Ini menambahkan beberapa menu baru sekaligus. Nah, ubah harga menu dan menghapus menu kembali. Pilih menu. Nah, menggunakan switch ini atau selection itu untuk menentukan tindakan yang akan diambil berdasarkan pilihan pengguna. Memilih 1, 2, 3, 9 sesuai dengan nomornya. Kalau mau mengubah harga menu pilih nomor 2, kalau mau menambah menu baru 1, kembali 9, hapus menu 3, seperti itu. Sesuai keinginan pengguna mau yang mana. Itu namanya pilihan atau switch atau selection. Nah, untuk menambah menu baru menggunakan previous static void tambah menu baru. Ini masukkan nama menu atau menu baru, masukkan harga, masukkan kategori, makanan atau minuman. Nah, saya kasih berhasil menambahkan menu baru atau keterangan jika menu sudah berhasil dimasukkan. Nah, untuk mengubah harga menu juga hampir sama. Tentunya di sini juga menggunakan struktur if else. Nah, masukkan nomor menu yang ingin diubah harganya. Pilihan tidak valid jika temukan pilihannya tidak valid. Kemudian masukkan harga baru dan harga sudah berhasil diubah. Nah, untuk menghapus menu juga masukkan nomor menu yang ingin dihapus. Pilihan tidak valid jika menghapus misalnya ada nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 menu yang mau dihapus, menu nomor 8 gak ada, kecuali kita menambahkan menu baru nomor 8 di situ apa gitu, terus mau dihapus lagi bisa. Kalau misalnya nggak dimasukkan dulu terus mau dihapus ya tidak valid. Seperti itu pemahaman saya. Nah, sudah, ini saya coba terlebih dahulu. Saya terminal, saya run. Nah, di sini sudah muncul runnya. Emang kadang itu VS Code saya itu agak lambat, atau mungkin perangkat saya ada yang bermasalah, jadi maaf ya. Nah, ini selamat datang di restoran Edelweiss, yaitu ada menu pesanan, manajemen menu, keluar, pilih menu. Saya mau mencoba dulu menu pesanan. Nah, di sini daftar menu makanan, nasi padang dan yang lain sebagainya. Saya pilih nasi padang itu pesanan nomor 1 dengan jumlah 2 karena menggunakan loop jadi menunya itu berulang. Kemudian saya pesen nomor 3 dengan jumlah 1. Kemudian mie seafood 1 juga dan minumannya itu nomor 6 jumlahnya 2 dan smoothies jumlahnya. Nah, sudah ada yang merasa nggak dipesan, saya sudah cukup pesan itu, jadi saya pencet 0 untuk selesai. Nah, keluar struk pemesanannya nasi padang 2 harganya sekian, nasi goreng sekian, mie seafood sekian, jus buah, smoothies. Nah, saya mendapatkan diskon 10% karena biaya pemesanan saya itu lebih dari 100.000 dan ini sudah include pajak dan biaya pelayanannya, jadi total yang harus dibayar itu 151.000. Nah, terima kasih atas kunjungannya, have a nice day. Nah, sudah, saya akan coba yang nomor 2, manajemen menu. Nah, saya ingin menambahkan menu baru. Masukkan menu, saya menambahkan dimsum goreng keju. Nah, masukkan harga, saya masukkan harga 24.000. Jangan 15.000 gitu aja. 15.000 dengan kategori makanan. Nah, berhasil menambahkan menu. Kita cek di tadi, kita keluar kembali terlebih dahulu, kembali.
Nah, kita lihat di menu pesanan apakah muncul itu dimsum goreng keju. Nah, ini muncul daftar menu makanan nasi padang, ayam bakar, nasi goreng, mie seafood, dimsum goreng keju di nomor ini 9. Kok bisa 9 ya, karena ini urut 1 2 3 4 5 6 7 8 9 karena sudah diambil antriannya sama minuman ini. Nah, saya klik 0 untuk selesai. Kemudian sudah masuk, saya ingin menghapus menu itu. Oh, ya, saya ingin menghapus menu itu. Maaf sebelumnya. Ubah harga menu saja dulu. Saya ingin mengubah harga menu, urut saja biar tidak bingung. Maaf ya. Mengubah harga menu. Saya ingin mengubah harga menu untuk mie seafood karena terlalu mahal di sini. Saya ubah mie seafood yaitu nomor 4. Saya ubah harganya jadi 26.000. Nah, harga sudah berhasil dirubah. Kita cek lagi. Klik kembali dulu. Nah, kita cek di menu pesanan. Nah, sudah berubah. Mie seafood 26.000. Sudah berubah harganya ya. Tuh. Nah, selanjutnya yang nomor 3, saya ingin menghapus menu. Klik manajemen. Hapus menu. Saya ingin menghapus dimsum goreng keju tadi. Saya hapus lagi karena dimsum itu menurut saya makanan ringan atau bisa camilan, bukan makanan berat. Jadi saya hapus. Nah, 9. Menu sudah berhasil dihapus. Ini kita kembali. Kita cek lagi menu pesanannya apa sudah terhapus. Nah, sudah terhapus. Dimsum goreng kejunya sudah hilang. Nah, saya klik 0 untuk selesai. Kemudian saya milih keluar dari aplikasi karena saya sudah stop perulangan. Nah, terima kasih telah menggunakan aplikasi Tubatu ID. Ini nama yang saya buat sendiri ya. Nah, sekian. Seperti itu. Jadi mungkin ada salah atau kata dari saya atau ada salah juga dari pemrograman saya yang mungkin membingungkan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.